Pria itu pertama kali datang makan ke rumah pacarnya di desa. Namun saat hidangan disajikan, ia langsung tertegun. Karena di hadapannya adalah lobster raksasa senilai jutaan dolar. Ia pun mulai curiga dengan latar belakang keluarga pacarnya. Saat itu juga sang kakek mengeluarkan cincin giok bernilai miliaran. Dan bersikeras memakaikannya pada calon cucu menantunya. Baru saat itu pria tersebut sadar. Keluarga pacarnya bukan keluarga biasa. Ternyata gadis itu adalah anak tunggal dari keluarga konglomerat. Orang tuanya sengaja hidup sederhana di desa terpencil. Untuk melatih karakter gadis itu. Sekaligus menyamar sebagai orang miskin. Demi menyaring pria yang benar-benar mencintainya. Demi menghindari desakan keluarga soal pernikahan, gadis itu mendatangi jasa penyewaan pacar. Namun harga sewa pria semuanya sangat mahal. Saat ia hampir menyerah, seorang pria tiba-tiba memanggilnya. Pria itu tampan dan bahkan tidak meminta bayaran. Dengan satu syarat, mereka harus saling bekerja sama. Karena pria itu juga butuh pacar sementara untuk menghadapi orang tuanya. Keduanya pun langsung setuju. Dan gadis itu mengajak pria itu pulang naik motor listrik kecilnya. Tanpa mereka sadari, pengawal rahasia keluarga gadis itu sudah melaporkan semua ke rumah. Keluarga langsung berganti pakaian jadi petani sederhana. Dan kepala pelayan mencopot rantai emas lalu memegang walkie-talkie untuk memberi perintah. Mereka bahkan mengerahkan helikopter mengantar makanan laut segar langsung dari pelabuhan. Meski belum bertemu, keluarga yakin pria itu tulus karena bersedia menemani gadis mereka pulang kampung. Tanpa mereka tahu, pria itu sebenarnya adalah CEO dari grup besar. Sementara gadis licik yang ingin menikah ke keluarga kaya, selalu gagal mencari peluang. Saat tahu pria itu lebih memilih gadis desa, dia pun marah dan langsung mengejarnya. Menyalahkan pria itu karena tak tahu memilih wanita. Namun pria itu tidak menggubris, hanya merangkul gadis itu dan pergi tanpa menoleh. Gadis licik itu yang tak rela, ikut mengejar hingga ke depan rumah gadis desa. Ayah si gadis langsung curiga dengan kemunculan orang asing, dan menyuruh kepala pelayan segera mengusirnya. Tak lama kemudian, gadis licik itu benar-benar dipaksa pergi. Sementara itu pria tersebut dipersilakan masuk ke rumah. Melihat makanan di meja, ia tak bisa menahan pujian terhadap standar hidup di desa. Ibu gadis tiba-tiba menyodorkan amplop merah tebal kepadanya. Si gadis buru-buru merebutnya. Tapi ibunya bersikeras memberikannya sebagai hadiah pertemuan. Kakek bahkan mengeluarkan cincin giok dan langsung memberikannya. Pria itu sangat terharu. Namun gadis mulai khawatir. Keluarganya memberikan terlalu banyak harta. Ia pun kembali ke kamar, berniat meminta cincin itu kembali. Namun pria itu justru menjadikannya sebagai syarat, agar gadis itu terus berpura-pura menjadi pacarnya, dan membantunya menyingkirkan gadis licik. Gadis itu sempat ragu namun akhirnya setuju. Kemudian pria itu mengajak gadis itu ke rumahnya. Pengawal yang melihat langsung melapor ke keluarga gadis. Mereka yang mendengar kabar tersebut, langsung menyuruh kepala pelayan menyiapkan hadiah besar untuk dibawa ke rumah pria itu. Namun sebelum pria itu sempat memperkenalkan gadis itu pada orang tuanya, gadis licik yang sejak kecil dijodohkan dengannya tiba-tiba muncul, dan langsung mencari-cari kesalahan gadis itu. Namun yang tak ia duga, dalam hal menilai porselen hingga bermain guzeng, ia jauh kalah dari gadis desa. Ayah pria itu pun mulai curiga, hingga akhirnya melihat cincin giok di tangan anaknya. Ia langsung mengenali, itu adalah barang langka dari lelang beberapa tahun lalu, yang kini justru dipakai seperti aksesori biasa. Gadis licik pun buru-buru berdiri dan berkata itu palsu, karena 5 tahun lalu ayahnya memberikan barang itu kepada direktur grup. Setelah itu ia langsung merebut cincin giok dan membantingnya ke lantai. Gadis desa dengan ekspresi sedih memungut cincin kesayangan kakeknya, lalu langsung menampar gadis licik itu. Namun di saat itu juga, suara helikopter tiba-tiba terdengar dari luar jendela.